Pak, gerobakan juga turun juga ya. Kenapa? Karena daya beli masyarakat kan turun. Ya, yang tadinya jajan 4 kali sebulan misalnya ya, nah itu kan cuma 2 kali, otomatis mempengaruhi omset dari gerobakan juga. Nah jadi itu pasti ya. Terus masalah bertahan tadi kan jauh sudah disampaikan bahwa yang ownernya langsung yang jualan itu sangat berpotensi bertahan dibanding yang tidak ya. Kenapa? Karena dia kan makan dan hidup dari situ ya. Tapi kalau di tahu Taisi sendiri, saya sendiri itu tidak fokus di end usernya. Jadi bisnis ini kan kalau diklasifikasikan bisa 3 kan, retail ya, distribusi sama manufaktur. Nah kalau saya kan bisnisnya kan di situ. Nah jadi untuk bisa bertahan ini saya nggak bisa hanya memikirkan outlet gerobak, karena mau dibikin seperti apapun saat pandemi nggak bakal bisa naik jualan. Udah begitu. Nah terus yang saya mainin apa yang bisa kutak-katik itu ya di 2 ini, di distribusi sama di manufaktur. Nah ini yang saya kutak-katik, apa yang bisa diefisiensikan di sini. Itu yang saya kerjain selama pandemi kemarin. Nah, kalau enggak mungkin udah nggak ada, kita nggak ketemu lagi mungkin di sini. Gitu. Jadi sedikit saya share agak waktunya Pak Giri. Nah jadi terkait tadi efisiensi tadi, pertama dulu yang saya lakukan adalah pertama karyawan. Ya, ini karyawan ini dulu kan sempat 2 minggu ya lockdownnya. Nah itu betul-betul kita libur tuh, mati ya, karena kalau produksi terus ya gudang itu menumpuk. Nah jadi setelah itu mau masuk tiap hari udah nggak bisa lagi. Akhirnya apa? Kita panggil karyawan, ini mau dirumahkan sebagian atau seperti apa. Nah akhirnya keputusan saat itu tidak ada yang mau di PHK lah gitu loh. Oke, kalau tidak mau PHK, mau nggak ganti-gantian masuk? Akhirnya mereka mau. Jadi gantian shift, misalnya jadi 3 kali seminggu, ada Senin, Rabu, Jumat, Selasa, nah kurang lebih begitu. Nah setelah itu apa lagi kita lakukan? Dengan gaji bulanan ya, yang gaji misalnya 4 juta, ini udah nggak sanggup lagi, mau nggak gaji harian? Ya itu semua kita lakukan gitu loh. Gimana supaya ini bertahan? Karena kalau kita hanya mikirkan karyawan saja, dia bisa dapurnya ngebul, tapi sumbernya goyang, bahaya nanti semua kan. Langsung bayangin aja beratus tadi ini, itu kan bahaya gitu loh. Jadi kita mikirnya panjang dan sangat banyak gitu loh. Jadi ini semua kita kutak-katik dulu sampai dia efisien. Nah setelah itu apa? Setelah itu tadi baru kalau di manufaktur itu ada, aku baru share di grup kita, ada namanya untuk efisiensi itu 8 ways ya. Jadi ini ditekan ya. Jadi kalau disingkat dia namanya downtime. Nah, yang pertama itu D ya, defect. Nah, bagaimana produksi itu rejectnya nggak banyak. Kalau di saya ya, kalau goreng tahu itu kan, bayangin aja tahu putih digoreng, nah itu pasti ada yang rusak, ada yang pecah, ada yang gosong. Nah ini kalau dari 1000 tahu rusak 100, kan 10%. Nah ini ya, gimana caranya supaya ini turun misalnya sampai 2% atau 3%. Nah itu satu. Baru yang kedua apa lagi? Oh ya, overproduksi ya. Ini juga harus dicek gitu loh. Bagaimana jangan orang misalnya mitra pesan misalnya 10, kita produksi 13, 3-nya mau diapain? Nah itu kan biaya semua nih. Ini kan jadi ketahan duitnya di sini. Nah ini juga kita cek, semua kita hitung. Ya, baru kedua, yang ketiga apa? W ya, waiting. Nah, kalau di produksi itu makanya ada layout ya. Contoh misalnya mau masak nih ya. Di sini misalnya kompornya, di sini zinknya, cuci tangannya, di sini meja peraprasinya. Ya. Terus di sana misalnya penggorengannya ya. Terus di sini ada pengisian. Di sini masak sayur, di sana goreng tahu. Nah, ini kan masuk ke sini di pengisian. Ya. Kalau pas pengisian ada satu line yang terlambat, akhirnya apa? Yang pengisi nunggu. Nah, kalau di industri 1 menit itu semua hitungannya ada gitu loh. Nah ini bagaimana supaya semua line produksi itu jalan, tidak ada yang nganggur. Nah itu semua dicek. Mungkin kecil-kecil, tapi kalau tadi 8 ini
semua diberesin, dimenahin, itu akan berpengaruh. Dan itu yang saya alami. Baru yang berikutnya N tadi, ya. Nah, tulis talent, ya, skill, kompetensi, ya, kemampuan dari karyawan kita. Ya, mungkin kalau di operator produksi mungkin tidak perlu kompetensi yang besar. Tapi apa kecepatan? Ngisi tahu misalnya. Berapa detik? Ngisi seperti ini berapa detik? Nah, itu perlu. Yang tadinya mungkin satu karyawan A itu bisa 2 detik, ada yang 5 detik, ada yang 10 detik. Nah, ini standarnya berapa? Nah, ini diarahin. Misalnya standarnya rata-rata 4 detik. Nah, kita latih yang tadi 10 detik bisa jadi 4 detik. Nah, itu juga kita benahin, ya. Baru T tadi, ya. Transportasi, ya. Transportasi ini juga sering mungkin di restoran sangat bisa di vendor ngantar bahan baku, ya, biasanya dari belakang, ya. Kalau pabrik dari belakang, terus ditaruh gudangnya di depan. Padahal tadi melewati ruang produksi, ya kan? Nah, nanti operator besok mau ngambil bahan baku, ambil dari sini. Nah, ini kan makan waktu, ya. Nah, ini juga perlu dipikirkan, diperhatikan. Gimana supaya tidak biaya transport perpindahan barang itu tidak. Nah, itu juga kita perhatikan, ya. Baru I, ya, itu inventory. Nah, ini juga, ya, kalau kita produksi banyak-banyak numpuk di gudang, itu kan ketahan itu. Nah, kita itu sangat perhatikan. Jadi kita nyetok itu cuma cukup seminggu. Kalau dulu bisa sampai sebulan. Kalau dulu karena banyak cash nggak ada masalah. Tapi omset turun, wah, apalagi mau di ini? Ya, ini yang ditekan inventory, ya. Baru yang berikutnya tadi downtime. M, motion, ya, pergerakan. Nah, tadi yang saya bilang tadi yang di ruang produksi, ya. Kalau kita masak nih, ini kompornya, ya, di sini tempat cucian, di sini meja operasi. Pergerakan kita, ya, dari meja preparation ke tempat masak itu jangan banyak gerak, jangan terlampau jauh ngambil alat sana, pindah sana. Waktu mondar mandir itu, bayangin aja 8 jam satu hari, itu udah terbuang banyak, ya. Nah, itu motion. Baru ya, extra processing. Nah, kadang-kadang kita dalam proses produksi itu banyak step-step, ya, yang tidak perlu. Artinya untuk masak sebuah masakan 3 step, mungkin 2 step cukup. Nah itu. Jadi ini yang kita lakukan, yang mungkin kalau dipresentasikan ke omset itu hanya kecil. Tapi bayangin aja kalau ada 8 step tadi, itu semua bisa efisiensikan, itu sangat berpengaruh, ya. Termasuk tadi yang 3 tadi, ya, yang manufaktur, terus distribusi sama retail. Nah, distribusinya ini bukan perkara gampang, ya. Kalau kecil mungkin bisa handle, tapi kalau menengah itu susahnya minta ampun, mending gede sekalian. Nah, jadi itu juga bayangin aja, komplain paling banyak dari situ. Ada yang terlambat lah, ada yang inilah, mumet mikirin komplainnya. Akhirnya apa? Akhirnya ini kita hapuskan, ya, kita pakai pihak ketiga. Nah, hal seperti itu yang mungkin kalau di total mungkin paling mungkin 1% penghematan atau 2% dari situ. Tapi dikali 1M kan udah bisa beli sesuatu gitu loh. Nah, hal ini yang kita lakukan di kita gitu loh. Nah, mungkin di tempatnya Bapak Ibu yang banyak restoran, mungkin dari situ bisa dilakukan untuk penghematan. Itu mungkin yang bisa saya share, Pak Gede. Baik, menarik ya tadi, ya. Bagaimana bisnis kuliner meskipun gerobakan tetapi begitu skalanya udah industri harus dihandle. Oke, baik, masih ada pertanyaan nggak?